Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani, saya mahasiswa manajemen 2018. Kali ini saya akan membahas perihal sistem dan produk perbankan syariah. Pertama, kita akan membahas soal pengertian perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari perbankan syariah. Pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga adalah bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak dari pemberi wakaf. Yang terakhir, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada struktur perbankan syariah. Pertama ada dana umum syariah, kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah, ketiga ada unit usaha syariah. Selanjutnya, karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, berinvestasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai bersama-sama dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Selanjutnya ada konsep sistem operasional perbankan syariah. Pertama ada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana ada prinsip wadiah dan mudharabah. Kedua ada penyaluran dana. Di dalam penyaluran dana ada prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang ketiga ada prinsip jual beli. Di dalam prinsip jual beli ada pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Lalu yang keempat ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, di dalam prinsip bagi hasil ini ada pembiayaan musyarakah, lalu ada pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, saya akan membahas soal perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang pertama adalah bank syariah itu berdasarkan margin keuntungan, sedangkan bank konvensional itu memakai perangkat bunga atau bagi hasil. Nah, yang kedua, bank syariah ini melakukan atau mempunyai profit dan falah oriented, sedangkan bank konvensional hanya profit oriented. Lalu yang ketiga, bank syariah itu hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional itu hubungan dengan nasabah adalah bentuk hubungan debitur dan kreditur. Selanjutnya ada institusi. Pembangunan institusi atau kelembagaan perbankan syariah sebagai salah satu sosial kapital merujuk aturan main yang dikemukakan oleh Williamson pada tahun 2000. Masuk dalam tingkatan ketiga atau keempat, di mana untuk meningkatkan pangsa pasar, lalu perbankan syariah harus menciptakan tata kelola dan bagaimana mengatur alokasi sumber daya. Selanjutnya ada produk dan layanan bank syariah. Pertama ada tabungan syariah, kedua ada deposito syariah, ketiga ada gadai syariah, keempat ada pembiayaan atau pinjaman syariah, dan yang terakhir ada giro syariah. Dan terakhir ada jasa keuangan syariah. Pertama ada wakalah, kedua ada hafalah, ketiga ada ran, dan yang keempat ada qard. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.